Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nursilah Hamid, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Matlaul Anwar Wasohi, Kabupaten Maluku Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Identitas aset utama SMA Matlaul Anwar Wasohi. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari karya nyata ini yaitu CGP dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang ada di sekolah. Adapun deskripsi pelaksanaan kegiatan pemetaan aset sekolah dibagi menjadi 3. Yang pertama, pada tanggal 7 Februari pukul 11.30 saya melakukan diskusi pemetaan aset sekolah pada SMA Matlaul Anwar Wasohi bersama kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Dari hasil diskusi ini ada 7 aset yang dapat disepakati dan dari 7 aset tersebut dapat kami jabarkan secara mendetail. Yang kedua, pada tanggal 14 Februari pukul 10.30, saya melakukan diskusi pemetaan aset sekolah SMA Matlaul Anwar Wasohi bersama dengan orang tua murid dan tokoh masyarakat terkait dengan aset-aset yang ada dimiliki oleh sekolah. Dari hasil diskusi tersebut dapat dijadikan sebagai arsip dokumen sekolah. Dan pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 10.00 saya melakukan diskusi dengan perwakilan OSIS terkait dengan pemetaan aset sekolah SMA Matlaul Anwar Wasohi. Dari hasil diskusi tersebut dijadikan sebagai arsip dokumen pemetaan sekolah. Dokumentasi pertama yaitu merupakan diskusi saya bersama dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah pada tanggal 7 Februari 2024. Di dokumentasi kedua ini saya melakukan diskusi bersama orang tua murid terkait dengan identifikasi aset yang ada di sekolah SMA Matlaul Anwar. Dokumentasi ini merupakan diskusi identifikasi aset sekolah bersama murid-murid pada SMA Matlaul Anwar Wasohi. Dan selamat menyaksikan video kegiatan pemetaan aset bersama orang tua murid di sekolah SMA Matlaul Anwar Wasohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini Ibu? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sekali atas waktunya sudah menghadiri undangan kami hari ini terkait dengan kegiatan untuk memperkenalkan aset atau modal yang ada di sekolah ini. Ibu, untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan menjelaskan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan aset. Jadi aset itu sendiri adalah modal-modal yang ada di sekolah ini, dan secara umum itu semua sekolah itu memiliki modal yang sama. Yaitu ada 7 modal. Yang pertama adalah modal manusia, kemudian yang kedua adalah modal sosial, kemudian politik, kemudian lingkungan, budaya, agama, kemudian finansial. Jadi secara umum semua sekolah itu memiliki modal yang sama. Nanti tergantung pada kelengkapan dari modal-modal itu sendiri, karena di sekolah swasta dengan sekolah negeri otomatis modalnya tidak akan sama, karena biasanya kalau negeri itu lebih lengkap daripada yang ada di swasta. Sama seperti yang ada kita di sini. Kalau di sekolah negeri itu jumlahnya mungkin lebih dari 30 sekian, sementara kita di sini mungkin kayaknya hanya ada 14, karena memang kalau belajarnya juga sedikit. Tapi bukan berarti bahwa kualitas yang ada di sekolah ini tidak akan sama dengan di sekolah negeri. Jadi kalau misalnya itu punya anak-anak, misalnya bahwa memasukkan seperti ini, karena kita memiliki kualitas yang sama dengan sekolah negeri. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang sekalipun kita sekolah kecil, tapi alhamdulillah di sekolah ini sudah ada, sebenarnya sudah, kalau dihitung sebenarnya sudah ada 4 CGP yang ada di sini, yaitu guru penggerak. Tapi karena yang satunya sudah pindah di Tamilo, kemudian kemarin yang satunya kebetulan bersama dengan PPD, akhirnya beliau mengundurkan diri. Kalau begitu sebenarnya sudah 5 orang. Jadi alhamdulillah bahwa itu artinya bahwa sekolah ini juga mau bersaing dengan sekolah negeri. Ya, itu
mungkin dari segi modal manusia ya. Jadi kalaupun mungkin anak-anak ibu biasanya kalau sekolah di sini ada yang merasa kurang, mungkin karena dari anak sendiri. Sebenarnya kalau kualitas gurunya itu sudah sangat maksimal, ya juga bangun bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya kemudian untuk modal sosialnya di sini juga kita memiliki kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya dari kesehatan, kemudian dari kepolisian, kemudian dari Polri juga, kemudian dari dengan masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya kalau dilihat dari segi modal bangunan atau modal fisik, sekolah kita memang adalah sekolah baru, di mana sebelumnya itu kita berada di daerah pantai sana, yang memang dulunya itu kita punya bangunan itu lengkap, tapi karena memang harusnya pindah di sini memang sekolah baru, tapi sebelumnya itu belum lengkap, ya. Karena kita hanya memiliki 3 ruang belajar, sementara di sini untuk program belajar itu ada 6. Dengan kelas 12 itu ada 6, tapi kita hanya memiliki 3. Jadi biasanya kalau belajar untuk kelas 11 IPS dan 12 IPA itu yang IPS-nya harus memakai bangunan MIPA, kemudian untuk yang IPA-nya itu memakai bangunan perpustakaan. Sementara seperti itu kekurangan dari bangunannya saja. Kemudian untuk modal lingkungannya, sebenarnya lingkungan di sini adalah lebih nyaman daripada lingkungan sebelumnya. Karena di sini jauh dari jalan raya, ya, dari ruang belajar itu kita tidak terganggu. Cuma anak-anak saja mungkin kalau merasa terganggu karena kalau biasanya dia istirahat, mereka selalu keluar di luar. Tapi di sini nyaman. Karena biasanya semua kalau usaha mereka capek di sini karena setiap hari begini di PR. Itu dari segi modal fisiknya. Kemudian kalau lingkungan, sebenarnya kita lingkungannya cukup aman juga karena di belakang itu ada biasanya saya sendiri yang suka memanfaatkan anak-anak itu untuk berkebun, bisa menanam kacang, kemudian menanam pisang, kemudian menanam sayur-sayuran, kemudian keladi. Jadi hasil dari itu biasanya kita manfaatkan untuk kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya mungkin kalau itu dari segi lingkungannya. Kemudian untuk finansial itu kita di sini memiliki dana BOS, kemudian BOSDA, dan ada juga komite yang memang sukarela dari orang tua yang bisa digunakan dimanfaatkan untuk kepentingan dari sekolah ini sendiri. Ya, jadi mungkin dari modal-modal yang ada ini sebenarnya kita sudah cukup untuk bagaimana meningkatkan kompetensi dari siswa-siswa yang ada di sekolah ini, karena dari gurunya saja sudah berkualitas. Jadi bukan berarti bahwa sekolah kecil itu kualitas pendidikannya tidak sama dengan sekolah yang besar, tapi mungkin kita perlu meningkatkan lagi bagaimana supaya anak-anak kita ini kehadirannya di sekolah lebih meningkat. Kemudian di rumah juga orang tua diharapkan supaya bisa memperhatikan anak-anaknya di rumah itu belajar atau tidak. Terutama mungkin ketika mereka ke sekolah, kebanyakan anak-anak ini kan tidak membawa pena dan juga buku, atau biasanya hanya satu jadi satu buku itu mereka menggunakan untuk semua pelajaran. Jadi ketika matematika masuk, buku itu sudah yang dipakai, bahasa Indonesia masuk, buku itu sudah yang dipakai. Bahkan kadang-kadang mereka tidak bawa pulang, tapi simpan di bawah aja di sini. Jadi itu artinya bahwa di rumah itu mereka sebenarnya sudah memperhatikan pelajaran. Ya, jadi lalu berikutnya lagi untuk anak-anak kita biasanya belum jam istirahat itu mereka sudah keluar ke pondok, sampai ada istilah pondok merah di bawah. Jadi tempat mereka mungkin ada di pondok merah. Jadi dihimbaukan kepada orang tua. Selain sebenarnya kita memperkenalkan aset hari ini juga saya selaku wali kelas saya khusus kelas 10. Orang tua yang ada di kelas 10 misalnya kalau perhatikan anaknya di rumah karena bulan puasa itu sebenarnya tidak ada libur. Libur itu setelah puasa saja dan berlebaran. Tapi anak-anak kita menggunakan bulan puasa ini sebagai hari libur 1 bulan. Jadi kalau misalnya hari ini si A masuk, besok si B tidak masuk. Jadi mereka berganti.
Aset utama SMA Matlaul Anwar Masohi berdasarkan hasil diskusi dengan rekan sejawat, orang tua murid, tokoh masyarakat, dan juga murid, terdapat 7 aset yang ada di SMA Matlaul Anwar Masohi, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan juga budaya. Berdasarkan 7 aset yang sudah dijabarkan tadi, maka saya akan menjelaskan masing-masing dari modal tersebut. Modal manusia terdiri dari guru, tenaga pendidik, kemudian komite, dan juga pengawas. Guru, terdapat 7 guru ASN dengan kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda dan sangat berkompeten. Terdapat 7 guru non-ASN yang juga sangat berkompeten. Terdapat 2 CGP dan 1 guru penggerak. Kemudian terdapat 4 guru yang sudah sertifikasi. Untuk tenaga kependidikannya, terdapat Kepala TU kualifikasi pendidikannya S2, terdapat 2 orang pegawai TU dengan kualifikasi pendidikan S1. Untuk komitenya, komite sekolah berasal dari orang tua murid yang memiliki kompeten dan membantu terlaksananya program sekolah. Dan pengawas pembina dari cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Maluku Tengah rutin melakukan pembinaan dan observasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Modal manusia selanjutnya adalah murid dan orang tua murid. Murid SMA Matlaul Anwar Masohi terdiri dari 6 rombel yang terbagi menjadi 2 kelas 10, 2 kelas 11 yaitu IPA dan IPS, kemudian 2 kelas 12 yaitu IPA dan IPS. Selanjutnya untuk orang tua murid turut membantu peningkatan mutu pembelajaran di SMA Matlaul Anwar Masohi. Modal berikutnya adalah modal fisik. Modal fisik pada SMA Matlaul Anwar terbagi menjadi ruang kelas, ruang guru, laboratorium MIPA, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang kepsek, ruang TU, halaman sekolah, toilet, dan juga tiang listrik. Ya, untuk ruang kelas itu terbagi menjadi 6 rombel tadi. Kemudian untuk ruang guru itu tempat beristirahatnya guru ketika mereka belum masuk pada kelas belajar. Kemudian laboratorium tempat praktikum MIPA, kemudian komputer tempat asesmen murid, kemudian perpustakaan tempat belajar dan juga berliterasi bagi murid. Untuk ruang kepseknya itu ada satu ruang khusus untuk kepsek. Kemudian ruang TU juga ada terdiri dari satu ruang. Kemudian untuk halaman sekolah biasanya dilakukan sebagai tempat upacara dan juga senam pagi. Kemudian toiletnya itu terbagi menjadi 4, 2 toilet untuk murid dan 2 toilet untuk guru. Akan tetapi di dalam ruang kepala sekolah juga memiliki toilet sendiri. Kemudian di dalam ruang guru juga ada satu toilet untuk digunakan sebagai toilet guru juga. Kemudian untuk tiang benderanya itu terdiri dari satu sebagai tempat pengibaran bendera pada setiap harinya. Ini merupakan dokumentasi modal fisik yang terdiri dari ruang kelas, kantor, laboratorium komputer, laboratorium MIPA, perpustakaan, ruang kepsek, ruang TU, lapangan. Modal yang ketiga adalah modal sosial. Modal sosial di sini adalah hubungan kebersamaan dalam lingkungan sekolah oleh seluruh warga sekolah. Kemudian membangun rasa saling percaya dalam komunitas belajar. Dan yang ketiga, membangun rasa saling menghormati sesama warga sekolah. Modal aset dari SMA Matlaul Anwar yang keempat adalah modal lingkungan atau alam. Dari modal alam ini berdekatan dengan SMA Negeri 37 Maluku Tengah, kemudian berdekatan dengan akses jalan raya utama, dan berdekatan dengan SMK Negeri 1 Maluku Tengah. Modal finansial SMA Matlaul Anwar terbagi menjadi 3, dana BOS, dana BOSDA, dana komite.
Sumber utama keuangan sekolah untuk pembayaran gaji guru, honorer, dan kebutuhan operasi sekolah. Kemudian untuk dana BOSDA, sumber dana dari daerah sebagai penunjang operasional kebutuhan murid. Kemudian untuk dana komitenya, sumber dana sukarela dari orang tua murid sebagai kebutuhan operasional kebutuhan murid. Model politik, kebijakan kepala sekolah, kerjasama dengan kepolisian, kerjasama dengan puskesmas, serta kerjasama dengan dinas pendidikan. Kerjasama dengan kepala sekolah yaitu kebijakan kepala sekolah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk perkembangan sekolah ke depan. Kerjasama dengan kepolisian yaitu berupa sosialisasi penerimaan calon polisi baru, kemudian sosialisasi tentang narkoba. Kerjasama dengan puskesmas yaitu sosialisasi tentang kebersihan mulut, sosialisasi tentang pemberian obat vitamin. Kemudian kerjasama dengan dinas pendidikan melakukan pemetaan terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah, melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Modal agama dan juga budaya pada SMA Matlaul Anwar yaitu yang pertama yaitu sholat duha dan zuhur sebelum anak-anak masuk sekolah dan juga pulang sekolah, kemudian tilawah Al-Quran sebelum mereka masuk pada pembelajaran jam pertama, kemudian peringatan hari-hari besar keagamaan dan pesantren kilat ketika di bulan Ramadan. Ya, untuk sholat duha ya, setiap murid melaksanakan pembiasaan sholat duha dan zuhur sebelum masuk kelas dan sebelum pulang ke rumah mereka masing-masing. Untuk tilawahnya itu mereka melaksanakan baca Al-Quran setiap hari sebelum mereka masuk kelas. Kemudian untuk peringatan hari-hari besarnya itu biasanya dilaksanakan hari-hari besar berupa Isra Miraj, hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan untuk pesantrennya dikhususkan untuk setiap bulan Ramadan, biasanya di minggu-minggu terakhir dalam bulan suci Ramadan itu biasanya 1 pekan itu digunakan sebagai pesantren kilat oleh SMA Matlaul Anwar Masohi. Ini merupakan dokumentasi notulen diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua dan juga murid pada saat pelaksanaan pemetaan aset pada SMA Matlaul Anwar Masohi. Kelanjutan notulen diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, serta murid di SMA Matlaul Anwar Masohi. Tiga daftar hadir yaitu mulai dari rekan sejawat dengan kepala sekolah dan juga murid beserta dengan orang tua murid pada saat pelaksanaan pemetaan aset pada SMA Matlaul Anwar Masohi. Demikian pemaparan saya tentang aksi nyata modul 3.2 tentang pemetaan aset pada SMA Matlaul Anwar Masohi. Terima kasih. Salam bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.